Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Davin. Di sini saya menganalisis terkait artikel yang telah saya baca. Di mana berdasarkan artikel yang saya baca ini adanya membahas tentang laporan BMKG ya teman-teman, atau enggak BNPB, di mana adanya peningkatan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera mencapai 1.016 jiwa per 14 Desember, dan selain itu jumlah korban hilang mengalami penurunan menjadi 212 orang. Namun penurunan ini itu tidak sepenuhnya berasal dari penemuan korban di lapangan teman-teman, melainkan juga hasil pembaruan dan verifikasi data identitas korban yang dilakukan oleh instansi yang mengevakuasi teman-teman. Nah, BNPB itu menegaskan bahwa data korban ini bersifat dinamis karena adanya proses identifikasi lintas wilayah. Juga artikel ini juga mencatat bahwa penurunan jumlah pengungsi ini juga masih memerlukan verifikasi apakah pengurangan tersebut karena warga pengungsi itu kembali ke rumah atau berpindah ke pengungsian secara mandiri. Nah, lalu pendapat saya terkait permasalahan yang dibahas saat ini adalah, menurut saya permasalahan utama yang tergambar di dalam artikel ini itu bukan hanya besar jumlahnya korban, namun juga kerumitan, kompleksnya di dalam pendataan dan penanganan korban bencana seperti yang saya jelaskan tadi, di mana datanya ini masih itu ya teman-teman, perlu diverifikasi dan tidak ini jumlah korbannya itu juga tidak hanya sepenuhnya berasal dari penemuan korban di lapangan, namun juga ada di verifikasi data identitas korban, di mana nantinya di akhir pasti ada yang baru dan diverifikasi. Nah, tidak sinkroninan data itu menunjukkan bahwa sistem pencatatan korban di situasi darurat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah Sumatera situ teman-teman. Soalnya dengan rintangan yang ekstrim, lalu seberapa besar bencana alam itu terjadi itu dapat mempengaruhi keefektifan pendataan itu teman-teman, korban bencana alam teman-teman. Nah, oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Maaf tadi sore saya full, jadi saya harus hapus dulu. Oke. Yang ketiga adalah saran konkret upaya mitigasi bencana. Di mana yang pertama di sini saya menyimpulkan bahwa penguatan sistem peringatan dini itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi kayak berbasis komunitas, grup ataupun apa bisa mengingatkan gitu. Lalu ada seperti juga sirine banjir, pesan darurat, dan relawan desa siaga bencana. Yang kedua ini penataan lingkungan dan tata ruang, di mana terutama larangan pemukiman di daerah yang rawan longsor dan di dekat area sungai gitu teman-teman, bahaya banget itu. Nah, terus yang ketiga itu ada edukasi kebencanaan sejak dini, sehingga masyarakat itu tahu gimana penanganan bencananya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, juga di sini yang keempat ada dari saya ini saran penanganan pasca bencana dalam penanganan pasca bencana. Yang pertama, langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni perbaikan sistem pendataan korban dan pengungsi berbasis teknologi yang kita punya teman-teman, karena agar datanya itu lebih akurat dan cepat diperbarui. Yang kedua ini pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah pemulihan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan juga pemberdayaan melalui makanan dan minuman dan sumber daya yang lainnya. Nah, berarti kan bencana ini itu menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan saat kejadian, tapi harus mulai dari mitigasinya dulu, dimulai dari pencegahannya dulu bagaimana, dan harus siap-siap ya teman-teman, sehingga pasca pemulihan bencana ini juga masyarakat itu juga berperan aktif dan bisa untuk mengurangi korban jiwa. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.